Kita mau memuji Tuhan, kita mesti miliki semangat yang sama. Jangan pas muji Tuhan terus lemes, videonya dimatiin. Jadi yuk kita memuji Tuhan. Pengantar kita ibadah pada hari ini boleh berdiri. Kak Ferry nggak bisa berdiri karena gitarnya nggak ada talinya kayak biasa. Tapi karena lagunya tetap semangat, kalian boleh berdiri ya, tepuk tangan, lambaikan tangan, gitu ya. Nggak apa-apa, supaya hadirat Tuhan hadir. Yuk kita mulai dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Maha Kuasa, Maha Mulia. Rasakan kasihnya Tuhan lewat lagu ini, adik ya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia menjaga, karunia datang bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjaga, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu setia menjaga, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, kita sudah memanaskan dengan pujian untuk Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengar firman, kita mau menyembah Tuhan. Akan dipimpin lagu penyembahnya oleh Kak Arif dan putrinya ya. Yuk adik-adik kita tetap memuji nama Tuhan.
I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Only by your grace. Thank you, Jesus. I am here. Thank you, Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami diberi kesempatan, kami masih boleh melayani, kami masih boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa mengucapkan syukur, kami hanya bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian Tuhan. Atas kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, dan atas kami semua yang menerima kebenaran-Mu. Supaya kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Oke. Halo semuanya, ya Halo, sudah nggak Kak. kerasa ya, sudah bulan Maret gitu ya, Maret bahkan sudah masuk akhir-akhir gitu ya, setahun kurang lebih gitu ya, kita sudah nggak ibadah offline, mungkin sudah kangen dengan kakak-kakaknya gitu ya, sudah pengen ketemu. Tapi hari ini kita mau belajar gitu ya, kita mau belajar satu firman, dan kakak yakin ini bukan sesuatu yang kalian asing gitu ya. Kita akan belajar dari satu buah kisah. Jadi hari ini kita akan baca cukup banyak ayatnya gitu ya. Karena itu mungkin lebih enak supaya nggak dengerin kakak ngomong aja, kita akan bagi-bagi. Setuju ya? Kita akan bergantian bacanya. Oke? Ini berapa orang ya? 1, 2, sorry. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ada 7, 11, Kak. 8. Oh iya, ada 8. Oh, 8 ya. Mm-mm. Oke, gitu. Ini ada 19 ayat. Jadi judulnya hari ini adalah Don't Forget, gitu ya. Kalau ya harusnya kalian sudah tahu apa ya Don't Forget itu. Biasanya ya artinya ya jangan lupa, gitu ya. Jadi firmannya hari ini judulnya apa? Jangan lupa. Jangan lupa apa sih, Kak? Nah, kita belajar sama-sama nanti ya. Kita akan buka ceritanya dengan cerita bisa di next, Kak. Jadi ceritanya anak aman gitu ya. Dan kakak yakin kalian harusnya sudah nggak asing, sudah sering dengar ceritanya mungkin berapa kali sudah dengar. Cuma kita mau review sekali lagi, kita mau ngulang sekali lagi, kita mau belajar lagi, gitu ya. Harusnya ada sesuatu yang baru. Kakak yakin bahwa setiap kali kita baca gitu ya cerita di Alkitab, kita baca Alkitab lagi, pasti ada pengertian baru. Kakak kenal banyak orang yang sudah menyelesaikan Alkitab, benar-benar menyelesaikan teman-teman, dari Kejadian sampai Wahyu, baca berkali-kali gitu ya, nggak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali. Mereka selalu ketika mereka baca Alkitab, mereka selalu dapat pengertian yang baru, mereka dapat pelajaran yang baru, mereka belajar sesuatu kayak gitu. Itu dahsyatnya kalau kita baca Alkitab gitu ya. Dan ya bukan hanya dari pikiran kita tapi juga dari Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar sekali lagi untuk belajar tentang cerita Naaman itu. Oke, jadi kakak minta tolong boleh ya kita bergantian baca ya. Nah, kita akan sesuai urutannya, sesuai yang ada di layarnya kakak aja ya. Jadi ayat pertama Evelyn bantu baca, ayat kedua Graciela yang bantu baca, kemudian ayat yang ketiga Michael yang bantu baca. Oke? Kita perhatiin sama-sama ya. Boleh minta tolong dibantu Evelyn ayat pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan Ayat kedua. dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Katalah Ayat gadis itu ketiga Michael bantu baca. menyanyinya sekiranya
Tuanku menghadap nabi yang itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Oke, kakak sedikit bantu ringkas dari apa yang tadi teman-teman sudah bantu bacain, gitu ya. Jadi ada seorang namanya Naaman, dia ada seorang panglima, dan dia adalah kesayangannya Raja Aram, gitu ya. Kesayangannya Raja Aram, tapi masalahnya dia sakit kusta, dia kena penyakit kulit, gitu ya. Dan entah kenapa, sungguh beruntung si Naaman ini, ada seorang anak perempuan tawanan dari Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Jadi kebetulan dia jadi pelayan istrinya dan ngasih tahu, kalau misalnya Tuan Naaman pergi ke nabi yang di Samaria itu, yang di Israel itu, maka pasti nabi itu bisa nyembuhin Naaman. Karena Naaman ini, kalau kalian tahu, teman-teman, di zaman itu kusta itu nggak bisa disembuhin. Nggak bisa disembuhin. Jadi mereka kalau di bangsa Israel, mereka bahkan dikucilkan. Mereka diasingkan. Kenapa? Karena dianggap kusta ini bisa menular. Gitu ya. Akhirnya sesuai isolasi mandiri. Kayak gitu, diisolasi mandiri. Kayak gitu. Nah, tapi kebetulan dikasih tahu, oh ada yang bisa nyembuhin. Nah, terus apa yang terjadi? Kita baca sama-sama di ayat 4 dan ayat 5. Oke. Oke, minta tolong bantu baca lagi ya. Ayat yang keempat, Davina, bantu baca. Ayat yang kelima, Hiro. Boleh ya? Ayat 4 boleh bantu baca. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang kelima, Hiro bisa bantu baca. Hiro. Hiro, halo Hiro. Mungkin Hironya lagi away, Kak Yudi. Bisa ganti Iya, aja. nggak apa-apa. Atau mungkin ke Noel dulu bisa? Bisa bantu baca? Noel. Nggak bisa juga kayaknya ya. Nggak apa-apa. Hosea bisa bantu? Hosea, ayo. Oh, Hosea itu Hong. Ayo, Hong. Oh. Ayatnya yang kelima. Raja-raja yang di slide. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai sumbatan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Oke. Thank you. Nah, jadi menyimpulkan lagi ya. Jadi setelah itu sudah tahu kan? Oh, bisa ada yang nyembuhin. Saya itu dikasih tahu. Nah, Naaman ini ngasih tahu ke Raja Aram bahwa ada yang bisa nyembuhin aku, gitu ya. Terus sama rajanya bilang apa? Ya wes, pergi wae, nggak apa-apa. Tak bawa surat untuk Raja Israel. Kemudian dia pergi dan dia bawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, kalau kalian tahu, Raja Aram, gitu ya, Aram dan Israel ini tidak sedang baik-baik saja. Hubungannya mereka tidak bekerja sama. Tapi mereka pernah beberapa kali terlibat perang. Jadi mereka ini sebenarnya juga bermusuhan, ya teman-teman. Tapi akhirnya si Raja ngomong, nggak apa-apa wes, tak bawa surat, tak sampai nanti ke Raja Israel, supaya kamu nggak kenapa-napa, dan si Naaman ini juga bawa persembahan yang banyak. Ada 10 talenta perak, gitu ya. Talenta itu kalau kalian tahu 34 kilo kalau nggak salah ya. Kilo cukup banyak. Kemudian itu 1 talenta, gitu ya. Jadi bawaannya 10 talenta sangat banyak. Terus 6.000 sikal emas itu juga sangat banyak. Itu 68 kilo kurang lebih. Jadi kalian bisa bayangin 68 kilo emas, gitu ya, sangat besar. Dan 10 potong pakaian. Niatnya mereka itu adalah ya udah kalau gitu kita kasih persembahan untuk kita beli sebuah kesembuhan untuk Naaman. Jadi mereka berusaha untuk membayar harga supaya Naaman bisa sembuh.
Kemudian apa yang terjadi? Oke, kita kembali lagi ya ke ayat 6, 7, 8. Hari ini kita akan cukup banyak ayatnya. Bertahan dulu teman-teman. Oke, ayat 6. Bisa bantu baca Evelyn? Ayat 6. Ia lagi ya. menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Oke, ayat ke-7 bisa bantu baca nggak, Graciela? Wah, pas ada urusan kayaknya. Tiba-tiba keluar. Oh ya, oke. Ayat ke-7 bisa bantu, Michael? Ayat yang ke-7. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Oke, ayat 8 tak bantu bacain ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi surat itu disampaikan sebagai pengantar bahwa si raja ini minta tolong Raja Aram, minta tolong ke Raja Israel untuk membantu untuk menyembuhkan si Naaman ini. Kemudian si Raja Israel bilang, loh, bukan aku yang bisa menyembuhkan, gitu ya. Oh, cari gara-gara nih, gitu ya. Terus akhirnya dikira mau berperang mereka, gitu ya. Tersinggung, dia marah, tapi Elisa ngomong, tenang, gitu ya. Udah, gini aja kak, wis biarno aja yang si Naaman ini datang aja ke aku, supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi dia mau semacam, iya, supaya Raja Aram juga tahu bahwa ada nabi, bahwa Allahnya Israel, gitu ya, mau bersaksi. Nah, kita baca sekali lagi ya, apa yang kemudian terjadi di ayat 9, bisa minta tolong, ayat 9, 10, 11. Sedikit lagi ya teman-teman ya, bertahan ya. 9-nya aku minta tolong Graciela, boleh. Ayat yang 10 aku minta Davina. Kemudian ayat yang ke-11 tadi sudah. Aku minta bantu Bonghong ya. Berbantu baca. Oke? Silakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan pisau sambil berkata, sangka bahwa sudah setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ya, ayat yang ke-12 sama baca ya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang, mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, sesuatu yang sulit kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dikata seperti ini, bahwa aku bantu ringkas, bahwa Naaman sudah di raja, kemudian Naaman sekarang ke rumah Elisa, terus Elisa ngasih pesan lewat orang suruhan, gitu ya, karena kan sakit kusta. Untuk Naaman pergi
mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Jadi kalau kalian tahu teman-teman, itu bukan hanya sekadar mandi yang kita di rumah gitu ya, yang pakai gayung bukan, tapi mandi di sini adalah seperti baptis, seperti ritual kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya Naaman menolak karena Naaman ini bukan seorang yang percaya kepada Tuhan, gitu ya. Dia menyembah Allah yang lain, bukan Allahnya orang Israel. Dan kemudian dia menolak, loh, aku nggak jadi mengakui Allah orang Israel. Dia nggak mau, gitu ya. Dia akhirnya menolak. Dan akhirnya dia pergi, dia marah, kemudian tapi untungnya adalah orang-orang di sekitarnya itu bilang, loh, bos, gitu ya. Nggak apa-apa lah, wong cuma mandi aja kok. Apa susahnya? Nggak usah apa-ngapain lagi. Mandi 7 kali, apa sulitnya sih? Gitu ya. Kan sing penting sembuh. Kemudian akhirnya yang terjadi, akhirnya ya Naaman mungkin mulai berpikir. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ayat terakhir yang akan kita baca. Mungkin bisa dikeluarin slide-nya, Kak Vina. Apa yang terjadi kemudian? Di ayat 14, 15-16, kita akan baca sampai ayatnya ke-19 ya. Bisa minta tolong sekali lagi. Aku bagi dulu ya. 14, aku bisa minta tolong kembali ke urutan tadi aja ya. Evelyn bisa bantu baca. Kemudian 15 aku minta tolong Graciela. 16 aku minta Davina. 17 aku minta tolong Michael. 18-nya aku minta tolong Hong, 19-nya aku yang baca. Oke? Ingat ya? Ya. Boleh minta tolong. Evelyn bisa bantu baca ayat 14. Kayaknya lagi keluar juga ya. Oke, aku bantu baca ya. Oh boleh, Evelyn? Iya. Bentar. Nggak apa. Tunggu bentar ya. Ayat berapa, Kak? Ayat 14, Evelyn. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Oke, ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Oke, ayat yang ke-16. Davina, bantu baca. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapan aku menjadi pelayan. Tetapi menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap. Oke, ayat 17 bisa bantu baca Michael. Ayatnya yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, kalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakar, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ini ke-18, bantu baca Hung. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Oke, ayat ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya. Jadi meringkas sedikit ceritanya, sudah pergi, sudah marah, diomongin, dibujuk oleh orang-orang di sekitarnya, dia pegawainya, kemudian diturutilah dan mandilah dia 7 kali di sungai Yordan. Sesuai perkataan Elisa, sembuhlah dia. Naaman menjadi percaya pada Allah Israel. Nah, ini yang penting teman-teman. Dia menjadi percaya pada Allah Israel dan kembali ke Elisa dan mau memberikan persembahan yang ia bawa.
Dia memberikan persembahan yang tadi yang dia bawa, tapi Elisa menolak. Jadi Elisa ngomong gak mau, terus Naaman akhirnya percaya pada Tuhan, dan dia minta kayak setanah gitu ya, dia minta tanah supaya dia bisa menyembah Allah Israel ini, Allah orang Israel ini di tanahnya dia bisa nyembah, dan dia minta ampun kalau misalnya dia harus menyembah orang dalam kuil Rimon gitu ya, karena kan dia seharusnya menyembah orang Allah yang berbeda kayak gitu. Dia minta ampun, tapi dia ngomong bahwa aku percaya kepada Tuhan, kepada Allah Israel, dan kemudian akhirnya diselamatkanlah dia, gitu ya, diselamatkan. Pergilah dengan selamat, katakan seperti itu. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari, teman-teman? Jadi baru setelah kita baca kisahnya, kita bayangin tadi, terus kita belajar sesuatu. Nah, ini salah satu yang kakak pelajari, ya, yang kakak mau share. Mungkin bisa dibantu keluarin, Kak Vina. Nah, ini keselamatan tuh diberikan Tuhan tuh, teman-teman, gratis, tapi nggak murahan. Itu yang kakak sering dikasih tahu juga dulu sama kakak bimbing kayak kakak. Ya. Keselamatan itu gratis, teman-teman. Diberikan gratis, tapi nggak murahan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi, kalau kalian masih ingat tadi ketika Raja Aram mengirimkan Naaman untuk disembuhkan, yang dilakukan adalah dia bawa persembahan. Dia bawa emas, dia bawa perak, dia bawa pakaian. Dia berusaha untuk membeli kesembuhannya dia. Ya, dengan harga yang sangat mahal, teman-teman. Kalian bisa bayangin kalau 68 kilo emas gitu ya, 68 kilo emas itu sekarang 1 gramnya emas itu 1 juta. Jadi kalau 68 kilo itu jumlahnya kurang lebih 68 miliar. Belum termasuk peraknya, belum termasuk pakaiannya. Jadi itu sangat mahal, teman-teman, dibawa untuk membeli kesembuhan. Tapi kalian harus tahu bahwa akhirnya sama Tuhan disembuhkan secara cuma-cuma. Ya, Tuhan nggak minta sebuah balasan, ada harga, enggak. Tapi Tuhan kasih secara gratis. Tuhan kasih secara cuma-cuma. Ya. Termasuk ini juga bicara tentang keselamatan kita. Keselamatan kita sebagai orang percaya. Harusnya kita kalau kita melakukan dosa, ya kita melakukan dosa sebagai manusia, kita akan menerima hukuman maut. Tapi kita diselamatkan. Itu gratis. Ya, Tuhan nggak minta bayar. Jadi Tuhan tidak menagih kita ya. Tapi nggak murahan, teman-teman. Maksudnya nggak murahan apa? Berarti kita harus sangat hati-hati. Karena ada sebuah harga yang mahal yang Tuhan bayarkan. Kita nggak bayar, tapi Tuhan yang telah bayarkan. Tuhan telah mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Nah, karena kita tahu bahwa keselamatan itu gratis, tapi nggak murahan. Mungkin kalau kita sering terima barang gratis, mungkin kita berpikir bahwa mungkin seringkali itu barang murahan. Benar? Mudah rusak lah, atau mudah patah gitu ya. Bahwa salah satu contohnya adalah mungkin barang yang murah itu cenderung katanya kualitasnya kurang bagus. Kalau kita mungkin ada barang mainan apa, ya sengaja dikit, mungkin jatuh dan langsung rusak, wajar. Ya. Apalagi yang gratis, teman-teman, mungkin lebih gampang rusak. Tapi itu nggak berlaku dengan keselamatan. Karena keselamatan itu walaupun gratis, tapi dia sangat mahal. Dan kita manusia nggak akan pernah bisa membayarnya. Karena itu kalau kita tahu harganya itu sangat mahal, maka kita nggak boleh main-main dengan kehidupan kita. Kita nggak boleh menukar keselamatan kita nggak boleh nukar Tuhan dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun Elisa ditawarkan sebuah kekayaan, sebuah harta yang sangat luar biasa, kalian bisa bayangin seberapa banyak itu, gitu ya. Puluhan miliar, bahkan bisa hampir 100 miliar. Tapi Elisa nggak mau menukar itu, dia nggak tergoda. Karena dia tahu betul bahwa si Naaman sembuh, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Dia nggak mau menukarkan iman percayanya dia dengan kesenangan atau sesuatu yang ada dari dunia ini. Oke, mungkin bisa ditutup, Kak Vina. Mungkin bisa kembali ke screen biasa. Thank you. Nah, oh ya, ini ada satu ayatnya. Kakak lupa
Jadi nih teman-teman, bahwa ini ayat pendukung dari apa yang tadi kakak katakan, ya. Bahwa sebab karena kasih karunia, setiap kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kalau tadi Naaman dikasih kesembuhan, dia dikasih keselamatan secara cuma-cuma, dia nggak perlu sampai bayar harganya, Tuhan kasih secara cuma-cuma, ya. Kita diselamatkan oleh iman. Kalau kita masih ingat bahwa setiap kita diselamatkan karena kita percaya pada Tuhan, dan kita nggak perlu bayar harga lainnya, ya. Tapi sebagai seorang yang bertanggung jawab, ketika kita terima keselamatan, bukan berarti, kalau gitu aku bisa hidup seenaknya. Enggak, teman-teman. Ketika kita tahu bahwa itu Tuhan bayarkan sungguh-sungguh luar biasa, mahal, maka seharusnya kita nggak main-main dengan kehidupan kita. Seperti tadi Naaman, dia nggak mau main-main dengan kehidupannya. Dia ngomong, aku akan menyembah Allah orang Israel aja. Aku akan menyembah Allah saja, nggak akan menyembah yang lain. Gitu. Nah, karena ada harga yang dibayar. Belum. Nah, ini teman-teman, bahwa Tuhan, kalau kita tadi lihat telusuri, selain tadi bahwa keselamatan Tuhan kasih secara cuma-cuma, nah, Tuhan itu juga memberikan keselamatan dan pertolongan untuk setiap bangsa. Untuk setiap orang, Tuhan sediakan, Tuhan berikan keselamatan, dan Tuhan juga menuntun setiap kita untuk mengenal Tuhan. Maksudnya apa? Kayak gini, kalau kita tadi merhatiin, kalau kita bayangin ceritanya teman-teman, bahwa Tuhan itu bukan hanya memberikan keselamatan, pertolongan, hanya bagi bangsa Israel, tapi Tuhan juga kasih lewat Naaman ini, bangsa Aram juga ini. Dan Tuhan juga menuntun. Kok bisa dikatakan menuntun? Karena kebetulan, secara kebetulan sekali, dan aku yakin bahwa itu nggak kebetulan, bahwa itu Tuhan yang ngaturin. Di mana Naaman ini bisa jadi panglima yang sangat terkenal, yang sangat berhasil menang, teman-teman, jadi kesayangan raja. Gitu ya. Dikatakan bahwa karena Naaman ini, maka bangsa ini bisa menang. Tuhan punya rancangan terhadap Naaman ini, dan kalau kita baca di Alkitab juga banyak cerita-cerita lain, gitu ya. Dan Tuhan nuntun dari sakit, kemudian kebetulan dia juga bisa ketemu dengan seorang dari Israel yang kemudian ngasih tahu bahwa ada nabi, dia bisa datang ke nabinya, ke rajanya dulu, kemudian si Elisa juga bisa tahu, kemudian sembuhlah dia, gitu ya. Termasuk bahkan sampai harus dibujuk oleh pegawainya. Nah, kakak percaya bahwa ini adalah sebuah tuntunan Tuhan. Karena itu bisa terjadi seperti itu sampai akhirnya Naaman bisa benar-benar sembuh. Kalau misalnya contoh saja, kalau misalnya si rajanya akhirnya marah dan akhirnya mungkin jadi membunuh si Naaman gitu mungkin ya nggak jadi sebuah kisah. Ya akhirnya Naaman jadi sembuh. Tapi itu bisa terjadi sedemikian rupa sampai akhirnya Tuhan aturin juga supaya Naaman ini bisa sembuh. Nah, Tuhan tuh bisa memakai setiap orang di sekitar kita untuk membuat kita mengenal Tuhan. Tuhan bisa pakai kakak-kakak di sini. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan bisa pakai saudara kita. Tuhan bisa pakai teman-teman kita untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan itu juga berlaku teman-teman. Sama kalau misalnya Tuhan juga bisa memakai kita untuk membantu, untuk menyelamatkan, untuk memperkenalkan Tuhan kepada sekitar kita. Mungkin ada juga dari kita yang mungkin, kakak mungkin nggak tahu ya, mungkin ada juga keluarganya yang belum terima Tuhan. Mungkin kakek nenek mungkin, emak engkong mungkin, atau mungkin orang tua kita sendiri, mungkin ada papa atau mama belum percaya sama Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus gitu ya. Atau mungkin saudara kita, sepupu kita, atau siapapun itu, teman kita mungkin, Tuhan bisa pakai setiap orang untuk
kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada sekitar mereka, kepada sekitar kita. Gitu ya. Pertanyaannya adalah satunya adalah apakah kita mau dipakai sama Tuhan? Kayak gitu. Dan akhirnya, nah ini teman-teman, bahwa Sungai Yordan itu, ada yang ngomong Sungai Yordan itu kotor, gitu ya. Jadi Tuhan tuh minta secara spesifik, Tuhan memberikan perintah untuk si Naaman ini mandi, dibaptis gitu ya, membenamkan dirinya di Sungai Yordan. Tujuannya adalah karena itu cuma sungai, teman-teman. Itu cuma sungai, dan kalau misalnya sampai sembuh, itu benar-benar memang karena Tuhan. Tapi Tuhan kasih sebuah perintah yang spesifik, gitu ya, di Sungai Yordan. Bukan di sungainya yang tadi yang di Damsyik, bukan di tempat lain, tapi di Yordan. Tuhan kasih sebuah perintah yang spesifik. Pertanyaan, kalau kita mau jadi saluran berkat juga, apakah kita mau taat? Kalau kita mau juga menolong, memperkenalkan Tuhan, maka kita juga perlu meresponi dengan taat juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kakak jelaskan lebih lanjut nanti di belakang. Next, sekali lagi kak. Nah, poin yang pertama tadi, Tuhan kasih keselamatan secara cuma-cuma, gitu ya. Tuhan kasih keselamatan untuk setiap bangsa, dan Tuhan juga nuntun kita. Tuhan bisa pakai siapapun di sekitar kita, termasuk kita juga, teman-teman, untuk memperkenalkan Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar untuk menyelidiki hati kita. Nah, maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, apakah kita percaya dan kita taat pada Tuhan di setiap kondisi? Atau kita lebih seringkali kita datang kepada Tuhan kalau kita meminta pertolongan. Baru akhirnya kita jadi percaya dan kita taat. Kalau kejadiannya tadi di Naaman tadi, itu awalnya nggak percaya Tuhan, teman-teman. Tapi dia akhirnya memilih untuk taat, dikasih tahu, diperkenalkan, dia mencoba mengikuti, kemudian mujizat terjadi, pertolongan Tuhan, kesembuhan, dan akhirnya si Naaman sembuh, dan akhirnya Naaman baru percaya. Nah, kalau dari kita, aku yakin sebagian besar dari kita, atau semua dari kita juga sudah percaya sama Tuhan. Nah, kita harus percaya dan taat. Jadi kita bukan hanya lagi percaya dan taat kalau kita mungkin lagi minta pertolongan sama Tuhan, atau kita lagi ingin sesuatu, tapi kita belajar percaya dan taat pada Tuhan di setiap kondisi. Kalau Tuhan jawab doa kita tetap percaya dan taat, atau bahkan kalau kita tetap Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa kita tetap percaya dan taat. Ya, kalau Tuhan kabulkan, Tuhan kasih baik, Tuhan kasih pertolongan buat setiap kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Yang kita harus lakukan adalah kita mungkin bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada sekitar kita. Kayak gitu. Nah, kita perlu memeriksa hati kita. Jadi posisi awalnya bukan orang yang nggak percaya, teman-teman. Kita adalah orang yang percaya. That's why kita perlu belajar untuk percaya dan taat pada Tuhan di setiap kondisi. Bukan hanya ketika kita mau doa, bukan hanya ketika kita ingin sesuatu. Kita bisa doa itu mengucap syukur, kita bisa cerita sama Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan kapanpun, gitu ya. Nah, di sana kalau kita lihat di sini adalah selain Naaman, kita juga bisa belajar dari Elisa, di mana teman-teman aslinya orang Aram ini adalah musuh dari orang Israel. Nah, kakak nggak tahu apakah kalian memiliki musuh, atau mungkin kalian orang yang kalian nggak suka, atau mungkin orang yang kalian benci, Kak, gitu ya. Biasanya selalu ada orang-orang seperti itu, gitu ya. Nah, yang pertama kali harus dilakukan apa? Biasanya ini kakak selalu katakan. Kalau misalnya ada orang lain yang menjengkelkan, mungkin langsung terbayang di pikiran kalian, ada nggak? Ini yang selalu kakak katakan. Kalau misalnya ada orang yang menjengkelkan, angkat tangan kita. Semuanya angkat tangan, coba. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau ada orang menjengkelkan, taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Sabar. Katakan sama diri sendiri, sabar.
Kalau kita punya musuh, kalau kita punya orang yang menjengkelkan, kita harus kasih tahu. Harus sabar. Tapi bagaimana Kak kalau kita yang melakukan kesalahan atau kita yang jadi melakukan dosa atau melakukan kesalahan? Nah, yang harus kita lakukan adalah juga angkat tangan. Angkat tangan sekali lagi. Bukan sabar, teman-teman. Ditaruh di jidatnya, sadar. Oke? Sadar. Ya, kalau kita harus ingat bahwa kalau kita selidiki hati kita, kalau misalnya kita, oh iya, Kak, aku habis melakukan sebuah kesalahan. Oh iya, kita harus sadar. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus sadar. Kita harus bertobat. Tapi kalau ada orang yang menjengkelkan, kita harus sabar. Bisa aja teman kita yang menjengkelkan itu, mungkin Tuhan taruh di sekitar kita. Supaya kita bisa menceritakan Tuhan kepada mereka. Mungkin mereka bisa jadi sadar, mereka bisa jadi berubah karena kita. Tapi yang kita lakukan nggak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, gitu ya. Tadi yang dilakukan adalah Elisa, walaupun itu musuhnya orang Israel, tapi yang dilakukan Elisa apa? Dia tetap berbuat baik. Dia tetap apa? Dia tetap menceritakan Tuhan. Dia tetap ngasih tahu perintah Tuhan. Dia tetap ngasih tahu firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah si Naaman sembuh dan Naaman jadi percaya sama Tuhan. Sama, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dan kakak percaya bahwa kita pun, walaupun kita merasa, aku belum tahu banyak hal Kak, aku belum menguasai Alkitab, aku belum bisa ngomong Kak. Nah, tuh justru berangkat dari sana, kita juga tetap bisa kok teman-teman. Tuhan sering pakai orang-orang yang sering nggak dianggap, orang-orang yang mungkin bukan orang yang luar biasa, Tuhan bisa pakai setiap kita juga dari usia kita sekarang. Nah, karena itu belajar mulai dari sekarang, kita belajar taat dan setia, kita belajar memperkenalkan Tuhan. Dan ini kakak mau sharing aja ya, kakak mau sharing. Jadi ini kebetulan cerita dari teman di Teens, gitu ya. Teman-teman di Teens ada salah satu anak yang dia kebetulan keluarganya belum percaya sama Tuhan. Jadi belum terima Yesus dan dia beragama lain. Kemudian dia sendirian aja. Jadi kebetulan dia punya satu adik, dia punya papa mama, dan dia ada yang sendirian yang pergi ke gereja, gitu ya. Dan untungnya juga nggak dilarang, gitu. Sempat dilarang, cuma akhirnya entah kenapa kemudian akhirnya nggak dilarang, gitu ya. Bahkan teman-teman setelah nggak dilarang, gitu ya, awalnya dilarang, terus kemudian entah apa yang terjadi, kemudian nggak dilarang, bahkan akhirnya mamanya bilang, wes, kamu lek pergi ke gereja, kamu ajakan itu loh adikmu. Awalnya nggak boleh, jadi boleh, bahkan mamanya akhirnya nyuruh adiknya supaya ikut. Kenapa teman-teman? Karena ceritanya ada sebuah perubahan. Jadi sebelumnya anak teens ini yang mungkin pemarah, yang mungkin kalau diminta tolongi sama papa mamanya, dia sering nolak, dia sering males, dia sering memberontak, gitu, sering marah-marah. Ketika dia pergi gereja, dia mengenal Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, akhirnya dia berubah. Dan orang tuanya memperhatikan, orang tuanya jadi tahu. Dan akhirnya yang dilakukan orang tuanya adalah, ya udah, adiknya juga ikut, diajak. Ya, orang tuanya diajak, dan ya ini masih proses juga, kayak gitu. Jadi memang belum orang tuanya benar-benar satu rumah diselamatkan, tapi kakak percaya bahwa mungkin kalau ada dari kita di sekitar kita yang nggak percaya, Tuhan juga bisa pakai kita. Oke, teman-teman ya, belajar sesuatu bahwa keselamatan itu dikasih sama Tuhan gratis, tapi nggak murahan. That's why kita harus jaga hati kita harus jaga sikap kita belajar melakukan firman Tuhan di setiap kondisi. Oke, dan kakak yakin kita bisa jadi terang, kita bisa memperkenalkan Tuhan buat sekitar kita bisa bawa teman kita, keluarga kita. Oke, mungkin itu aja yang mau kakak sampaikan. Semoga dapat sesuatu hari ini, belajar sesuatu hari ini, dan ya, aku kembalikan ke kakak-kakak. Doa dulu Kak Yugi. Oke, udah ya berarti ya. Oke. Semoga diingat teman-teman, gak lupa
dan dapat sesuatu pada hari ini. Yuk, sama-sama kita satu dalam doa yuk. Sama-sama kita tutup mata kita. Saya bersyukur Tuhan bahwa saya percaya bahwa firman-Mu itu yang akan menjadi penuntun setiap kami, pembimbing setiap kami Tuhan, di dalam kami menjalani keseharian kami, dan pada hari ini kami belajar dari sosok Naaman, Elisa, di mana Tuhan kami tahu bahwa setiap kami sebagai seorang yang percaya, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi taat, untuk menjadi setia, untuk percaya kepada Engkau di setiap kondisi kami, baik ketika kami senang maupun kami dalam kesulitan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Ya, bukan hanya mau mencari Engkau saja Tuhan ketika kami kesulitan, tapi di setiap waktu, kapanpun itu, kami mau tetap mencari Engkau, kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau tetap melakukan firman-Mu. Dan kami rindu juga Tuhan untuk Engkau memakai setiap kami, untuk kami dapat sebagai orang percaya, kami dapat memperkenalkan Engkau pada sekitar kami Tuhan, baik itu mungkin keluarga kami, teman kami, saudara kami Tuhan yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami rindu untuk Engkau memakai setiap kami Tuhan. Mungkin kami belum tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami katakan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kami, dan supaya di dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami dapat melakukan kehendak-Mu, dan orang lain dapat melihat Tuhan ada sesuatu yang berbeda yang ada dalam kehidupan kami, dan kami tahu itu karena kebaikan-Mu, itu karena kasih karunia-Mu, karena tuntunan-Mu Tuhan, karena Roh-Mu yang bekerja, dan Engkau Allah yang luar biasa yang ada di dalam kami Tuhan. Saya bersyukur dan supaya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi kekuatan penuntun setiap kami. Tuhan ajari setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami dapat tahu apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami hindari Tuhan, dan apa yang tidak perlu kami lakukan. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami yang akan terus mengingatkan setiap kami Tuhan. Saya bersyukur dan kami mau akhiri Tuhan firman hari ini, ibadah pada hari ini, kiranya Engkau yang menutup bungkus setiap kami, menyertai setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur buat setiap kakak-kakak yang melayani kami, Tuhan yang berikan setiap mereka semangat yang baru Tuhan, sukacita, kesabaran untuk dalam membimbing setiap kami, kreativitas, hikmat-Mu dalam mengajar setiap kami, supaya setiap kami juga semakin dapat bertumbuh di dalam Engkau, melalui tunas, melalui di pada minggu pada hari ini Tuhan. Dan untuk selanjutnya, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita katakan, amin. Kita mau doa syafaat dulu ya. Kak Leni bisa atau Kak Arif, ini ada Kak Arif. Arif. Siapa yang mau doa syafaat? Ayo, teman-teman. Poinnya apa aja, Kak Arif? Kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Ya, bangsa dan negara, untuk gereja juga boleh. Sama yang ketiga, kalau kalian mau mendoakan juga untuk pandemi COVID, ya. Ayo, siapa yang mau? Gracela, mau berdoa? Bangsa dan negara ya, Gracela? Iya, Kak. Oke, Gracela, Kak, bangsa dan negara. Terus Hiro mau berdoa untuk kota Surabaya. Hiro, halo. Oh, Hironya nggak ada, Kak. Terus Michael aja deh, kota Surabaya, Mike ya. Ya, oke. Michael, kota Surabaya. Terus untuk pandemi COVID, Evelyn ya. Oke. Oke, siap. Yuk kita berdoa yuk teman-teman. Sekalian ditutup ya Kak Leni. Kak Leni, sekalian ditutup ya. Oke, yuk teman-teman. Oke. Kita satukan hati, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi Presiden hingga tingkat terendah RT RW. Tuhan berikan mereka harus takut akan Tuhan dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar bisa memimpin bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Yesus berkati kota Surabaya, berkati kota yang kami tinggali ini, berkati agar pandemi yang ada di kota Surabaya dapat berkurang dan perlahan menghilang. Berkati juga Tuhan Yesus agar ekonomi Surabaya serta Indonesia kembali pulih seperti biasanya. Berkati pemerintahan kota Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati pandemi ini Tuhan supaya bisa berakhir dan supaya kita bisa melakukan kegiatan kami kembali seperti normal, dan juga berkati supaya orang-orang yang terkena bisa sembuh dan bisa kembali dengan keluarganya mereka masing-masing. Berkati kami Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus, Tuhan Kau sudah mendengar Tuhan doa-doa, ucapan syukur, juga permohonan kami Tuhan sudah kami aturkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang mampu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bisa melakukan ibadah, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penemuan teknologi ini Tuhan. Bila Tuhan Kau melihat Tuhan adik-adik yang setia Tuhan, untuk tetap setiap minggunya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk Kak Yudi yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat Tuhan untuk kehidupan dia Tuhan dalam pekerjaan, dalam apapun mimpi-mimpinya Tuhan, biarlah Kau buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Buat adik-adik yang mungkin sudah selesai mites ataupun yang belum Tuhan, biarlah Tuhan Kau jagai mereka, berikan mereka juga kesehatan, sehingga mereka bisa Tuhan melalui hari-hari Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Bukan lagi merasa bosan, bukan lagi merasa jenuh, tapi mereka dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena mereka sudah setiap minggunya diisi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan Kau sudah memakai kami sebagai alat-Mu, sebagai pelayan-Mu. Biarlah Tuhan kami mau melakukan apa yang kami mampu Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan kami menjadi bagian Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan, kami mengangkat berdoa berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.